Saudara, setiap bulan September pasti isu tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI ataupun paham komunis selalu menjadi perbincangan hangat. Salah satu isu yang paling ramai diperdebatkan adalah kebangkitan PKI. Sampai-sampai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami sempat berencana untuk menggelar acara nobar nonton bareng film pengkhianatan G30 SPKI meskipun akhirnya batal digelar. Dan seberapa banyak publik yang mengetahui isu kebangkitan PKI dan apa dampaknya terhadap negara jika publik mengetahui serta memahami isu ini. Kami akan perbincangkan hal ini bersama salah satu deklarator Ikatan Deklarator kami, Adi Masardi, dan juga ada Prof. Azumardi Azra, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga cendekiawan Muslim. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Aiman. Iya, selamat. Saya ingin ke Bung Adi Masardi. Bung Adi, apa yang bisa Anda sampaikan terkait hasil survei SMRC? Kecil ternyata 14% yang tahu dan setuju bahwa ada betul gerakan PKI, kebangkitan PKI. Lebih dari sisanya ya, hampir 86% ya menganggap bahwa itu tidak. Bagaimana kemudian Anda melihat ini? Jadi saya ingin jelasin dulu dari awal bahwa kami ini kan koalisi aksi masyarakat, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini terdiri dari berbagai elemen, berbagai aliran pikiran, ada NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Ini kita mengamati semua persoalan bangsa, ada ekonomi, sosial, politik, hukum, kemasyarakatan, dan lain-lain. Ya, khusus sekarang September ini kan PKI yang lagi rame disampaikan oleh kami juga, termasuk oleh Pak Gatot Nurmantio. Ya, komunisme ini menjadi salah satu butir saja dari bagian dari persoalan ini. Nah, kami melihat bahwa langkah-langkah jejak-jejak komunisme baru ini nampak sekali di masyarakat mengenai masalah munculnya Islamfobia. Islamfobia ini kan saudara kembar siamnya komunistofobia. Jadi kalau ada muncul Islamfobia, udah pasti ada komunistofobia. Sorry, saya kurang jelas. Kalau ada Islamfobia berarti ada apa? Ada komunistofobia. Komunismefobia. Iya, jadi karena yang paling anti Islam itu, yang paling suka mengolok-olok Islam itu dalam sejarah bangsa Indonesia ini ya kelompok. Kan ada liberal, ada yang lain, kan ada macam-macam, nggak mesti. Kalau seandainya musuh Islam itu kan nggak cuma komunis, ada yang lain juga. Nah, kita kan melihat jejak-jejaknya seperti yang di buzzer. Ciri-ciri komunisme kan mengadu domba, kemudian mengolok-olok agama dan lain-lain. Ini nampak sekali. Nah, ketika kami mendiskusikan persoalan-persoalan bangsa ini tunggu sebentar, Bung Adi Masardi. Saya belum menangkap pendapat Anda yang mengatakan bahwa kalau seandainya yang benci komunis kalau seandainya mengolok-olok Islam pasti komunis. Dari mana teori itu? Itu teori dari sejarah, ya, Aiman. Jadi sejarah kita ini kan penuh dengan olok-olok agama yang disampaikan oleh. Dan itu pasti komunis. Komunistofobia. Jadi Islamfobia itu saudara kembar siamnya. Iya, artinya diametral bahwa kalau nggak Islam komunis, begitu kan? Ya, jadi kalau orang ada kelompok anti Islam, udah kemungkinan besarnya komunistofobia. Oke, saya ke Prof. Azumardi. Kalau ada anti Islam, itu kesimpulannya ya komunis. Saya kira nggak ada itu Islamofobia itu. Saya juga kritis ya kepada pemerintah, pada Pak Jokowi gitu. Tapi saya nggak menganggap bahwa pemerintah sekarang ini punya Islamofobia, itu tidak ada. Jadi itu tuh mengada-ada gitu. Memang ada sebagian kecil kelompok umat Islam ya yang kritis sama Presiden Jokowi khususnya, dan kemudian menganggap Jokowi melakukan kebijakan-kebijakan yang Islamofobia, misalnya mungkin katakanlah ada kasus Rizik Syihab misalnya kan, wah ini kriminalisasi ulama. Jadi itu tuduhan-tuduhan yang menurut saya ngebiak uyah. Tunggu sebentar, Prof. Tadi kan tidak disebutkan, saya ingin konfirmasi dulu ke Bung Adi Masardi. Maksud Anda itu Islamfobia itu pemerintahan Pak Jokowi, Bung Adi? Bukan, di masyarakat kan kita lihat, terutama yang muncul dari buzzer-buzzer itu. Nah, kenapa kemudian berhubungan dengan dianggap berkaitan dengan pemerintahan? Karena orang-orang ini, buzzer-buzzer ini nggak pernah diapa-apain oleh aparat hukum. Sehingga logikanya? Sehingga muncullah kesan bahwa ini muncul Islamfobia. Nah, Islamfobia ini kan dalam sejarah
pergolakan Islam kita kan muncul terutama dari komunis. Nah ini juga kita lihat, misalnya dulu saya pernah mengalami awal tahun 60-an, ya suasananya seperti sekarang ini, mengolok-olok agama, menghina umat. Kemudian juga salah satu kata sandi komunis ini kan untuk menghina Islam itu kan dengan kata kadrun. Nah istilah kadrun ini kan kemudian sekarang menjadi bagian dari mereka mengolok-olok Islam itu. Nah maksud saya begini, jadi kami ini ketika ingin menyelamatkan Indonesia, ini hal semacam ini bisa mengganggu penyelamatan Indonesia, karena untuk menyelamatkan Indonesia ini harus ada kekompakan. Itu yang belakangan. Tapi saya ingin kemudian mengupas logika Anda. Saya tanya ke Prof. Azumardi. Jadi begini Pak Prof. Azumardi, saya ulangi sedikit lagi. Bukan pemerintahan Pak Jokowi yang dianggap Islamofobia, tapi ada buzzer-buzzer, ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang Islamofobia. Dan itu dibiarkan oleh pemerintahan Jokowi. Dan itu kemudian yang disebutkan oleh Bung Adi Masardi, itu kalau seandainya ada Islamofobia berarti ada komunismofobia. Artinya kalau ada Islamofobia ini artinya ada komunisme. Ya memang ada itu ya, 1-2 yang seperti itu ya, buzzer dan pendengung dan sebagainya 1-2. Tapi saya kira kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa banyak kalangan publik di Indonesia ini, katakanlah yang berada di luar kami itu mengolok-olok agama, misalnya, ya kan? Ada 1-2 saya tahu orangnya sudah, yang polisi pura-pura diam-diam aja. Ini juga saya kira polisi sudah harus push harus kita tekan untuk mengambil tindakan sepertinya. Gitu. Tapi tidak serta-merta kemudian itu dikatakan sebagai komunis. Oh, mereka bukan komunis. Mereka itu buzzer dari pemerintahan umumnya. Umumnya mereka buzzer membela kepentingan pemerintah ataupun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun kadang-kadang mungkin agak berlebihan, ya kan? Saya harus tanya juga, karena saya tanya tadi ke Pak Bung Adi, saya ingin tanya juga ke Prof. Azumardi. Dari mana Anda bisa mengatakan kalau mereka bukan komunis kok? Mereka jelas bukan komunis. Mereka itu buzzer. Cuma buzzernya itu dalam hal-hal tertentu ada 1-2 isu yang mungkin berlebihan. Ya kan, menyinggung misalnya ada buzzer yang bilang di pesantren itu ada banyak kelompok radikal misalnya. Ada itu buzzer yang ngomong begitu itu. Ketika dilaporkan ke Barreskrim, polisi tidak mengambil tindakan apa-apa. Dan ini yang kemudian menimbulkan protes. Saya kira polisi harus adil. Kalau misalnya orang yang mengkritik pemerintah itu cepat ya katakanlah di media sosialnya cepat ditangkap atau dipanggil. Harus sebaliknya juga. Dasar penghinaan ya. Penghinaan nama baik atau semacamnya. Tapi kalau misalnya tadi itu, misalnya menuduh pesantren itu sarang radikal, orang-orang radikal, itu dibiarkan aja sama polisi. Ini kan juga nggak benar. Jadi saya kira polisi harus adil. Karena kalau tidak, maka akan muncul anggapan bahwa polisi ini berpihak, tidak menegakkan keadilan. Ya. Kira-kira begitu. Dan itulah saya kira salah satu poin yang juga disorot oleh kami ini yang saya ikuti dari deklarasinya. Mereka juga mengecam praktek-praktek tidak adil dari aparat keamanan, aparat kepolisian dan pemerintah seperti itu. Sangat kemudian, saya boleh katakan nggak, sangat kemudian sempit ketika mengatakan kalau seandainya ia menyerang katakan agama, mungkin Islam dan lain sebagainya, maka ia dianggap komunis. Oh ya enggak ada orang yang menganggap. Nggak ada teori seperti itu? Nggak ada, tidak ada. Karena tidak ada, menurut saya sih buzzer itu yang komunis tidak ada. Setahu saya. Bahkan buzzer yang komunis tidak ada, Prof. Setahu saya tidak ada ya. Setahu saya nggak tahu lah kalau Mas Adi ya melihat ada yang seperti itu. Baik, saya ke Bung Adi. Bung Adi, Anda kayaknya terlalu offside untuk mengatakan kalau seandainya mengolok-olok, kemudian yang dituju adalah olok-olok agama maksudnya. Terus kemudian ada buzzer yang kemudian menyerang kelompok Islam. Lalu Anda kemudian menunjuk itu pasti komunis. Dari mana datanya? Saya akan meminta pertanggungjawaban Anda selepas jeda. Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.